Oke, itu tadi kita sudah coba melihat proses peternakan dan budidaya di rumah kalkun yang digeluti oleh Pak Bambang. Bagaimana dia proses membuat makanan langsung sampai dengan beberapa varian dari jenis kalkun yang dimiliki. Nah, saatnya tim Explore akan mengajak teman-teman ke olahan berbahan dasar daging kalkun. Apa aja sih? Mari. Oke, sebelumnya makasih nih Mbak Yuliana dan Pak Bambang. Kami dari tim Explore sengaja ke rumah kalkun ini ingin sedikit tahulah kaitan dengan usaha kuliner yang dikelola atau dikembangkan oleh Pak Bambang atau Mbak Yuliana. Mbak Yuliana bisa cerita sedikit berkaitan dengan menu atau sajian menu berbahan kalkun yang ada di rumah kalkun ini, Mbak? Yang pertama ya yang unggulannya kita ada kalkun panggang, baik itu ya, utuh maupun yang frozennya kayak gini udah seperempat. Terus ada berbagai menu lainnya, olahan kalkun lainnya, ada tongseng, ada sop, ada rica-rica, ada sate, gitu. Ada kalkun goreng juga. Ini awal mulanya yang memotivasi Mbak Yuliana atau Pak Bambang untuk kemudian membuka kuliner atau resto dengan sajian menu kalkun ini apa? Sejarah kulinernya ya, mungkin Bapak yang lebih tahu sejarahnya. Pak Bambang mungkin? Iya, ini sebetulnya berawal dari permintaan ya. Adanya permintaan ya. Kita ada peternakan, orang pengen mencoba menu kalkun itu bisa diapakan aja. Kita mencoba mencari referensi ya dari banyak hotel, banyak rumah makan ya. Ada beberapa menu di sana kita coba dengan daging kalkun itu. Akhirnya muncul pertama kali dulu kita sering expose itu dengan acara-acara pesta ulang tahun, pesta perkawinan ya, atau hajatan lainnya, atau pertemuan agung gitu ya. Itu dengan kalkun yang besar itu. Kita dengan namakan kalkun guling ya. Iya, kalkun guling. Ya. Kemudian muncul permintaan lainnya. Jadi variasinya itu muncul berdasarkan yang kecil aja. Jadi kita buat seperempat. Mengikuti permintaan. Sampai di menu lain ada dimasak lainnya coba ada rica, ada sop, kemudian ada yang Indonesia banget ya kita buat sate. Terus untuk ini Pak, untuk usaha pengelolaannya nih mulai tahun berapa Pak dirintis Pak? Ya. Kalau di sini, di sini itu 2012 iya. 2012. Ya. Nah, sepanjang 2012 nih, artinya umumnya mereka yang berkunjung atau mampir ke sini, itu yang mereka cari atau mereka kejar itu untuk varian menu apa Mbak? Menu apa aja Mbak? Apa satenya, apa ininya yang banyak diminati? Panggang kalau diminati, tapi sih sebenarnya alasan utamanya ya untuk wisata kuliner. Kalkunnya itu ya. Yang penting kalkun lah. Enggak, biasanya kan mereka pengunjung datang atau mungkin sudah berapa kali datang kemari. Nah, biasanya kan dia juga ingin mencicipi atau merasakan sajiannya. Nah, mereka rata-rata pilihannya ke apa? Lebih ke sopnya, panggangnya atau satenya dari varian yang sudah ada. Itu panggangnya. Panggang ya. Bisa saya tambahkan karena ini kan keluarga ya. Ya betul. Atau komunitas gitu ya. Komunitas. Nah, mereka kan pengen yang lihat wah ya sambil mereka berkumpul ya sambil kepengen sekarang zamannya kepengen eksis ya. Pengen
buat YouTube segala macam, mereka cari yang panggang gede itu ya. Iya. Kemudian diiris sendiri, dipotong. Kadang-kadang dibakar di sini juga sendiri ya. Bawah. Bisa ditampilkan. Artinya orang yang kesini juga bisa melakukan itu dengan Iya, sendiri gitu, tanpa jadi- harus misalnya dari si Ya, penyedianya. jadi sembari mungkin di ilmu marketing ada experience di sini ya. Iya. Jadi kita memberikan kesempatan untuk mereka mendapatkan experience, mendapatkan pengalaman itu. Umumnya Pak yang berkunjung dan datang ke sini mereka masih dari Pringsewu atau juga dari luar Pringsewu Pak? Justru Justru kebanyakan dari luar mayoritas Pringsewu ya? luar Pringsewu, iya. Itu ini buka tiap hari ya Pak ya? Enggak, atau hanya hari-hari tertentu saja? Ya tiap hari sih buka Tiap ya. hari, Tiap hari. Cuman kadang-kadang kita kalau udah terlalu capek, ya hari Senin kita off biasanya. Kita ambil hari Tapi Senin. rata-rata mereka mungkin pas hari libur ke sini nih Iya, Pak, ya, Sabtu iya, Minggu iya. gitu ya. Sambil Hari daerah raya juga pressing datang. segala macam. Itu kalkun Dari olahan varian ini yang jadi unggulan mana kira-kira menurut panggang. Panggang ya? Panggang itu ya. Panggang sama sate lah. Iya. Panggang sama Orang sate. Indonesia tuh biasanya sate Ini gitu apa ya. Pak yang menurut Pak Bambang atau Mbak ini sate dan panggang ini yang justru apa yang menonjol lah di antara varian yang ada itu, apa karena olahannya atau cara menyajikannya atau memang bumbunya atau Lebih seperti ke apa? branding. Oh lebih ke branding. Lebih ke daging kalkunnya. Mereka makan daging kalkun bukan makan bumbu. Oh iya benar Jadi benar. makan daging kalkun kan pengen tahu bener Dagingnya. rasanya kalkun ya. Yang terasa Itu itu. panggang itu. Nah terus gini Pak, artinya yang namanya usaha itu kan tidak terlepas dengan market pasar ya, Iya. pasar dan pembeli. Nah bagaimana kemudian Pak Bambang dan Mbak Mariana itu untuk mensiasati pasar dan pembeli? Artinya apa ini kan termasuk kan usaha atau yang jarang ya, artinya karena langka lah karena ini berbahan dasarnya kan daging kalkun. Mungkin kalau semacam kayak sapi atau yang lainnya kan sudah umum lah, Ya. orang itu bisa semua melakukan gitu loh. Nah kiat-kiat Pak Bambang untuk kemudian dengan Mbak Mariana sampai hari ini bisa Nah, ya. ini bertahan sampai dengan hari ini seperti apa itu Pak? Ya. Membentuk pasar. Karena kan nggak bisa lepas nih Iya. dari pembeli. Ya, yang pertama kita memang jelas ya kualitas makanan ya. Kualitas yang dijaga. Jadi, bumbunya kita betul berkualitas, dagingnya juga berkualitas, berkualitas ya kalkun yang sehat, kemudian gemuknya gemuk sehat bukan gemuk penyakitan ya. Kemudian apa namanya, kita utamakan juga tempat yang untuk ini ya, kata segmen kita segmen kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke atas. Jadi membuat sesuatu itu nyaman di sini ya. Iya. Itu gitu, makanya dia akan tempat yang apa namanya Terbuka lah ya. belum bagus tapi terbuka ya, nyaman. Asri lah ya, asri, alamiah, alami, konsepnya bisa ya. santai kan. Kira-kira itu yang menurut saya sampai hari ini walaupun Yang juga keadaan menjadi nilai ekonomi jualnya ya. masih kalang kabut, masih ada aja yang bisa. Nah terus Pak selama ini proses pemasaran sendiri lewat apa Pak yang dilakukan? Ya itu Pertama offline. di Offline? sini, Oh. Terus ya ada online-nya juga. Ah, di itu Tokopedia. diantaranya apa itu? Ada Tokopedia, ada Tokopedia, Shopee, di Shopee, GoFood juga kita bisa. GoFood, atau lewat IG segala macam? IG bisa. Mhm. IG jatuhnya nanti ke WA lagi ya. Mhm. Nanti lewat situ. Ada rencana ke depan Pak, artinya dari usaha ini kemudian Pak Bambang pengen mengembangkan lebih jauh. Ya, punya Ya. ide apa? Mbak? Mungkin Rencana ya, mungkin rencana jangka panjang. jangka panjang. Mungkin lebih ke franchise mungkin. Franchise ya. Iya. Untuk Atau kalkun. mungkin Ya, akan ada gitu. inovasi lagi nanti varian baru dari yang sudah ada. Varian Untuk sebenarnya nggak perlu banyak-banyak ya, Iya, asalkan efektif. Nah, Mbak bisa sedikit dijelasin, Mbak, kaitan dengan apa olahan yang ada, dia harga jual per porsinya berapa? Mungkin bisa dijelasin sedikit gitu loh. Oke. Untuk olahan ini apa gitu loh. Harganya Ya, harga, Pak. Kalau kalkun itu Mhm. yang panggang utuh Mhm. per kilonya 195. Itu 95 ya. Nah, kalkunnya per ekor itu Mhm. mulai dari 2 kilo. Mhm. Jadi per ekornya mulai dari 390. Mhm. Nah, itu bisa sampai 8 orang sebenarnya untuk makan Porsinya makan. untuk 8 Iya, orang. yang 2 Ya. kilo itu. Mhm. Kalau yang 3 kilo itu bisa malah bisa sampai 15 karena 15. dagingnya lebih tebal. Iya, iya. Nah, iya, betul.
Terus yang lainnya untuk sate itu kan 10 tusuk Ya. itu 60.000. Ah, Rica-rica 1 mangkok 30, 30. sop 1 mangkok 30. Apa lagi? Goreng harganya sama Sama kayak ya? panggang. Iya. selain ini Mbak, selain menu dasar kalkun, apa juga ada menu lain yang juga? Ada Di antaranya apa itu Mbak, bisa di ini? ada ikan gabus. Ikan gabus, Mm. ya. Ikan gabus goreng, panggang atau Bisa rica-rica, bisa goreng, bisa bakar, bisa tongseng. tongseng? Banyak. Untuk sajian ininya, menu yang lain kayak sayuran segala macam. Sayurnya ada sayur kelor, Kelor. dari kebun sendiri. Iya, iya. Artinya berbahan dasar semua Iya, bersifat kelor. dari Nah, ini harapan Bapak Bambang maupun Mbak Marina ini sendiri apa ke depan dengan usaha yang sudah dirintis, sudah berjalan, artinya bisa bertahan sampai dengan hari. Harapan kemungkinan pastinya ada harapan nih. Harapan ke depan seperti apa? harapannya masyarakat lebih sadar untuk makan protein gitu, yang tinggi protein dan rendah lemak, rendah kolesterol gitu. Jadi kalkun bisa lebih apa ya, Bermasyarakat. ke Iya, masyarakat. masyarakat. Makan sehat lah ya. Makan Ya, sehat. ya. Jadi kita memang dari sisi awal kita memang mensosialisasikan makan sehat. Ya, makan sehat gitu ya. Salah satunya itu dengan daging kalkun. Karena di samping Bisa disampaikan Mbak Mariana mungkin bagi mereka yang belum tahu soal rumah kalkun, lokasi persisnya di mana? Silakan Mbak. Oh, oke. Nah, Jadi rumah kalkun itu di Sukarjo 1, Pringsewu. Ya, dan sebenarnya di Google pun ada. udah ada. Udah ada. Langsung aja diketik rumah kalkun pasti ketemu. Rumah kalkun. Selain olahan yang sudah siap saji nih, ini kan juga Mbak Marina kan di sini kan juga menyediakan yang beku ya, daging beku. Bisa dijelasin sedikit Mbak? Oke, mungkin dari sejarah ya. Ya, boleh. Sejarahnya sebenarnya ini karena permintaan orang juga untuk bawa keluar kota. Ya. Adanya permintaan untuk Mbak. Ya, untuk oleh-oleh keluar kota gitu. Jadi ini satu kemasan ini isinya 1/4 kalkun. Seperempat ya. 1/4 kalkun. Udah dipanggang, lalu dipotong 1/4, lalu dikemas di kemasan vakum, plastik vakum. Jadi dia lebih tahan lama. Ini jadi bisa langsung dimakan. Iya betul, ini tinggal dihangatkan. Oh. Tinggal dihangatkan, lalu bisa dimakan. Dihangatkannya bersama plastiknya bisa karena ini udah tahan panas. Itu. Harganya, untuk harganya sendiri? Harganya. Untuk satu kemasannya ini? Oke, yang untuk satu kemasan dia kan berbeda beratnya. Jadi sama per 100 gram Oh, atau per 100 per gram ons. gitu. Iya. Kalau yang dada 42.500, kalau yang paha 37.500. Tergantung ya, dia paha atau dada ya. Tergantung paha atau dada. ini juga bisa dipesan ya lewat Ya. online ya. Online, Dia ya. Shopee, jadi ini kita kirim dalam bentuk Dengan brand nama Inakula Pak ya? ya, brandnya Inakula. Apa tadi itu Pak filosofinya Pak Inakula ini? Shopee pertama dari kita Ina. ambil dari bahasa Sangseketa. Apa itu? Ina ya. Itu Enak-enak. Kula Nikmat. itu keluarga. Ya, keluarga itu. Terus digabungkan lah jadi Inakula. Terus juga dari Indonesia Ina itu Indonesia. Indonesia Kula itu Kula saya ya. Kita kami ya. kami Indonesia. Ya. Demikian tadi obrolan santai dengan Pak Bambang dan juga Marina selaku pemilik rumah kalkun yang berada di Desa Sukarjo 1, Kecamatan Sukarjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dan ini artinya usaha yang memang dirintis sudah lama, akhirnya menjadi usaha keluarga Pak ya, usaha keluarga. Bagi teman-teman eksplor yang merasa penasaran atau ingin mencicipi aneka olahan yang tersaji di sini, silahkan datang langsung, nggak usah ragu-ragu. Wassalam. Untuk teman-teman semua yang belum menyobain ayam kalkun, coba mampir ke sini ke rumah kalkun yang letaknya di Sukoharjo, Pringsewu. Dijamin enak. Kalau
udah nyobain nggak bakalan nyesel. Datang ya guys. Oke guys.